warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis kritis terhadap pemikiran Monzerkaf tentang ekonomi Islam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Gilang Nugraha, kedua Iza Margani, ketiga Isna Zairotul, yang keempat Sylvia Maharani, yang kelima ada Siti Rizatul Hasanah, dan yang keenam ada Yona Rofika. Dasar pemikiran Monzerkaf. Dasar pemikiran Monzerkaf adalah Al-Quran dan Hadis. Beliau menyuruh setiap apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Penerjemah buku Monzerkaf menyimpulkan bahwa beliau berusaha menjawab pertanyaan yang sering dihadapkan orang muslim awam yang kebingungan bila dihadapkan dengan ajaran-ajaran Islam yang menyeluruh. Misalnya adalah membayar zakat, menghindari diri dari spekulasi dalam bidang keuangan dan melenyapkan bunga atau biasa disebut dengan riba tanpa memberikan penjelasan sama sekali mengenai konsekuensi ekonomi dari ajaran-ajaran tersebut. Maka dari itu, Monzerkaf berpikir bahwa perekonomian seperti apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi ekonomi seperti ini. Untuk menjawab semua itu, beliau mencoba menunjukkan pemikiran beliau mengenai aturan-aturan atau ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam dan metodologinya. Literatur Islam yang ada sekarang mengenai ekonomi mempergunakan dua macam metode atau alat-alat analisis. Yang pertama, metode deduksi, dan kedua, pemikiran retrospektif. Metode pertama dikembangkan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan metode retrospektif dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan ekonomi umat Islam dengan kembali pada Al-Quran dan Hadis untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Pemikiran Monzerkaf tentang ekonomi Islam. Monzerkaf memberikan kontribusi yang berharga terhadap perkembangan ekonomi Islam. Beliau menjelaskan teori ekonomi Islam dengan terperinci. Dalam hal ini, beliau mengemukakan bahwa pemerintah wajib menjaga kenyamanan dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian, pemikiran beliau banyak menjelaskan pentingnya zakat dari beberapa aspek ekonomi seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Hal ini sama halnya dengan dilakukan oleh Adi Warman. Zakat inilah yang menurut beliau memberikan pencapaian keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dan bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Kalau kita lihat benar bahwa zakat akan mengontrol harta yang kita miliki dan membentang perilaku manusia seperti konsumsi yang berlebihan dan mubazir. Sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran dan Hadis, pemikiran beliau dituangkan bahwa ia memiliki pemikiran kritis dengan kriteria yang terperinci. Selanjutnya ada konsepsi teori Monzerkaf Islamic Man. Islamic Man di sini adalah orang yang mempercayai bahwa semua adalah kehendak dan kuasa Allah, suksesnya usaha adalah dari Allah. Kemudian tidak materialistik, yaitu tidak beranggapan bahwa semua harta itu miliknya. Dia harus yakin bahwa harta yang dia miliki ada harta milik saudaranya.
suka berbuat kebajikan, berbagi kepada yang membutuhkan, dan rela memberikan atau mengorbankan kesenangannya untuk orang lain. Yang selanjutnya, teori Monzerkaf tentang zakat. Monzerkaf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi musaki. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta yang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzerkaf mengatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah. Sedangkan dalam kasus tabungan yang diinvestasikan dalam hal atau kegiatan yang produktif yang penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban membayar zakat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dasar pemikiran Monzerkaf adalah Al-Quran dan hadis. Dasar inilah yang menjadikan beliau menawarkan kepada masyarakat Muslim agar dalam kegiatan ekonomi negara dikembalikan kepada prinsip Al-Quran dan hadis. Pemikiran beliau mengarah kepada pencapaian keadilan sosial ekonomi dan teori-teori yang terperinci. Adapun pemikiran beliau menitik beratkan kepada zakat dalam berbagai bentuk, supaya suatu negara memiliki kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhnya kebutuhan kehidupannya.